Baik, Pak Denny silahkan dimulai. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kajian kali ini, yaitu kajian Islam ilmiah online yang diselenggarakan oleh BDI SPS Pertamina Hulu Mahakam bekerja sama dengan ANB Tim dengan narasumber Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah. Sekilas tentang beliau, Ustadz Amin Nurbait, beliau adalah dai dari Yogyakarta, lulusan sarjana S1 jurusan Teknik Nuklir UGM dan S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University. Saat ini beliau aktif mengasuh website konsultasi syariah.com dan pembina di Yufid TV. Di antara buku yang beliau tulis adalah Ada Apa Dengan Riba, Halal Haram Bisnis Online, Tafsir Sholat, Ada Orang Utang, dan lain-lain. Untuk lancarnya acara, beberapa tata tertib agar dipatuhi, peserta dimohon untuk menonaktifkan fungsi mikrofon. Peserta kajian akhwat wajib mematikan fitur video selama kajian berlangsung. Untuk pertanyaan agar disampaikan di chat yang bila ada waktu akan dibacakan oleh moderator. Kajian ini dibagi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi kurang lebih 50 menit. Sesi kedua yaitu tanya jawab dengan waktu kurang lebih 15 menit. Demikian dari kami. Waktu dan tempat kepada Ustadz Amin Nurbait kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini kita bertemu bersama melalui online untuk mempelajari salah satu di antara motivasi yang perlu kita bangun kembali, yaitu motivasi agar kita bisa sholat dengan sempurna, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Karena ketika seorang hamba melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna, maka punya harapan besar agar bisa mengubah hidupnya, akhlaknya, kepribadiannya, dan berbagai macam perilaku yang dia lakukan dalam kehidupan nyata. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Dan insya Allah pembahasan kita di sore hari ini tidak jauh dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan. Tayyib. Namun sebelum kita membahas tentang tafsir ayat itu, insya Allah kita akan terlebih dahulu membaca beberapa dalil. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah menyebutkan, juga perkataan dari para ulama menyebutkan, pengaruh yang besar dari sholat seorang hamba terhadap akhlak dan budi pekertinya. Di surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita gunakan share konten agar bisa lebih maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
wala dzikrullahi akbar. Tegakkanlah salat. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah seorang hamba untuk melakukan tindakan yang keji, al-fahsya wal munkar, dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat adalah lebih besar keutamanya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada orang yang datang kepada Nabi SAW lalu dia melaporkan, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha sarak. Si fulan itu, si A itu, kalau malam dia tahajud. Ketika malam dia melakukan salat lail. Fa idza asbaha saraka, namun ketika siang hari dia mencuri. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu sayanhahu ma taqul. Innahu sayanhahu ma taqul. Qiyamul lail yang dia lakukan, apa yang kamu ceritakan akan mencegahnya. Yaitu qiyamul lail yang dia kerjakan, sayanhahu, akan mencegah perbuatan mencuri yang dia lakukan. Sayanhahu ma taqul. Apa yang kamu ceritakan yaitu qiyamul lailnya, itu akan mencegahnya untuk melakukan tindakan pencurian. Dan benar, tidak berselang lama, Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan taubat baginya, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat dari perbuatan dosa pencurian. Kemudian juga ada perkataan yang disampaikan oleh ulama, seperti perkataan yang disampaikan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau termasuk di kalangan ulama tabi'in sigar. Yunus bin Ubaid ini tabi'in sigar, tabi'in junior, di mana beliau pernah mengatakan, khaslatani idza salahata minal abdi salaha ma siwahuma min amrihi. Ada dua keadaan. Apabila dua keadaan itu baik dari diri seorang hamba, maka yang lain akan ikut menjadi baik. Yang lain akan ikut menjadi baik. Disebabkan dua hal ini baik. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, dua hal yang baik itu adalah salatuhu wa lisanuhu. Yang pertama salatnya, yang kedua dia bisa menjaga lisan. Kalau seorang mukmin salatnya baik, lisannya juga baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalnya yang lain. Dan itulah zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amal pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah amal salat. Kalau dia menyempurnakan salat, fa in atamma wa illa. Kalau dia menyempurnakan salat, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Wa illa, tapi kalau tidak, yuqal, maka disampaikan kepada malaikat, unduru hal lahu min tatawwu. Coba perhatikan, apakah orang ini punya salat sunnah? Kalau dia punya salat sunnah, maka itu digunakan untuk jabr, sebagai penutup dan penambal kekurangan yang ada pada salat wajibnya. Sehingga ketika dia punya amalan salat tatawwu, amalan salat-salat sunnah, maka salat sunnah itu digunakan untuk nutup kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajibnya. Wa illa, kalau tidak, maka dia mendapatkan kerugian, disebabkan karena nilai dari salatnya kurang. Lalu kata Nabi SAW, dan itu berlaku untuk sa'iru a'malihi, untuk seluruh amal yang dia kerjakan. Sehingga hisab para amal yang lainnya, hisab amal-amal yang lainnya, itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di belakang setelah salatnya. Para ulama mengatakan begini, dalam masalah urusan sesama manusia, dalam masalah muamalah, pertama yang akan dihisab adalah masalah darah.
Sedangkan dalam masalah urusan amal manusia, yang akan dihisap pertama adalah sholat. Dan terkait nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang pertama kali akan dihisap adalah air yang kita minum. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap semuanya dari nikmat yang Allah berikan, bagaimana kita bermuamalah, termasuk bagaimana kita beramal, dan yang pertama di masing-masing titik ini ada. Amal yang pertama yang akan dihisap adalah sholat. Kalau baik, maka amal yang lain terhitung baik. Ibaratnya begini, orang ketika dia dinilai, penilaian pertama sudah bagus, biasanya selanjutnya itu akan lebih membanggakan. Atau kalaupun ada kekurangan, dia akan ditutupi dengan kebaikan yang pertama. Itu cara dalam melakukan hisab. Karena itulah ketika sholatnya baik, umumnya amal yang lain akan ikut baik. Tayyib. Kemudian, bagaimana kalau ada sholat yang tidak mengubah keadaan? Terdapat sebuah hadis di mana hadis itu menyatakan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu tidak menambah dirinya, tidak menambah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali semakin jauh dari Allah. Sholat itu akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini termasuk hadis dhaif. Karena ada perawi yang bernama Laits bin Sulaim. Ibn Hajar berkomentar tentang Laits, soduk mukhtalat. Beliau ini perawi yang soduk, jujur, tapi hadisnya ruwet, campur baur, mukhtalat. Dan sulit dibedakan sehingga dia ditinggalkan. Sehingga kadang perawi A dicampur perawi B, campur perawi C, padahal itu nggak nyambung. Atau kadang teks redaksi dari jalur A dicampur dengan teks redaksi dari jalur B, dan itu nggak nyambung. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa orang di masa silam ketika menyampaikan hadis itu pakai sanad. Dari A, B, C, D, dari sahabat, dari Nabi SAW. Kemudian teks hadisnya. Kemudian dia punya sanad yang lain. Dari F, G, H, I, dari sahabat, dari Nabi SAW. Nah itu dia ketukar-tukar. Kadang dari A, F, B, D, I. Ketukar-tukar. Padahal sanadnya ini seharusnya untuk hadis X, sanadnya ini untuk hadis Y, itu ditukar-tukar. Nah orang ini karena terlalu sering seperti itu, maka dia disebut sebagai perawi yang mukhtalat. Karena terlalu sering demikian, sulit dibedakan sehingga dia ditinggalkan. Al-Hakim mengatakan kedhaifannya disepakati oleh para ulama. Sehingga status hadis ini dhaif jika disebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini cukup ma'ruf di kalangan masyarakat. Kita kasih catatan, dia statusnya dhaif dari Nabi jika dinisbahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syalbani memberikan keterangan tentang hadis di atas. Annal haditha la yasihhu isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sahha. Jadi kalau secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadnya dhaif. Tapi ada sanad yang sahih dari perkataan Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Sehingga tentang hadis ini, ya, hadis salat tidak mencegah dari keji dan mungkar, maka akan semakin menambah hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia disebut sebagai hadis marfu, sabda Nabi SAW, ini dhaif. Nabi SAW
sanad yang menyambungkan itu kepada Rasulullah SAW statusnya sanad yang dhaif. Tapi jika dia dianggap sebagai perkataan sahabat atau hadis mauquf, maka di situ ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih dari keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga secara makna jika memang itu sahih dari Ibnu Mas'ud bisa kita terima. Dan kita anggap ini sebagai perkataan sahabat, dan perkataan sahabat bisa kita jadikan sebagai salah satu nasihat yang baik untuk generasi-generasi setelahnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sisi pemahaman para sahabat, atau bagaimana pemahaman yang diberikan oleh para ulama ketika mereka menilai hadis ini adalah riwayat yang sahih dari sahabat. Kita akan baca keterangan Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan firman Allah surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Aqimis salata, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan salat merupakan zikrullah yang paling besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Qauluhu ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Al-Qurtubi, yuridu, maksudnya di sini adalah innas salata, sesungguhnya salat, yang dimaksud salat di sini kata beliau adalah al-khamsah, salat 5 waktu. Hiyallati tukaffiru ma bainaha minadz dzunub. Karena inilah salat yang bisa menjadi kafarah terhadap dosa yang dilakukan di antaranya. Karena seperti yang kita tahu, ya, dalam salat itu ada jeda. Subuh, ada jeda, kemudian masuk zuhur. Berapa jam subuh sampai zuhur? Jam 5 sampai jam 12. Ya, kurang lebih 7 jam. Nanti zuhur, asar, kurang lebih 3 jam. Kemudian asar, ada maghrib. Baik, dan seterusnya ada sekian jam, 3 jam juga misalnya. Di jeda-jeda ini, sholat zuhur menjadi kafarah untuk dosa selama rentang 7 jam. Sholat asar menjadi kafarah untuk dosa selama rentang 3 jam. Maghrib menjadi kafarah untuk dosa selama rentang 3 jam. Dan begitu seterusnya. Sholat yang dilakukan kedua menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan antara sholat pertama sampai sholat kedua. Sholat subuh menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan dari isya sampai subuh. Dan itulah salah satu di antara keutamaan sholat 5 waktu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membuat perumpamaan. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Coba bayangkan kalau di depan rumah kalian ada sungai. Di depan pintu rumah kalian ada sungai. Yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat. Dan kalian mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Pagi mandi, kemudian nanti waktu duhur, siang hari mandi lagi, asar mandi lagi. Rasulullah SAW bertanya, hal yabqa min daranihi syai'? Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih tersisa ada kotoran di badannya? Qalu, para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Maka tidak akan tersisa kotoran di badannya ya Rasulullah. Masya Allah, kita mandi 3 kali dalam sehari. Dan alhamdulillah kita sudah bisa merasakan kebersihan dari hasil mandi itu. Apalagi ketika mandi itu dilakukan 5 kali. Qala, kata Nabi SAW, fadzalika mithlus salawatil khams. Maka seperti itu pula perumpamaan salat 5 waktu. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa taala jadikan salat itu sebagai penghapus
dosa yang dikerjakan oleh para hamba. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata Tirmidzi untuk hadis ini haditsun hasan sahih. Statusnya hasan sahih. Tayyib. Anda bisa perhatikan di sini makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertama yang dipahami oleh Al-Qurtubi itu adalah salat 5 waktu. Meskipun wallahu alam yang lebih tepat ini mencakup semua salat. Di situ mencakup semua salat. Semuanya. Berdasarkan dalil di mana Nabi SAW mendapatkan laporan, sesungguhnya fulan, inna fulanan yusalli billail. Fulan itu melakukan qiyamul lail, salat di waktu malam. Dan ini salat sunnah, bukan salat isya. Tapi kalau pagi dia mencuri, kata Nabi SAW, sayanhahu ma taqul. Informasi yang kamu sampaikan tadi, yaitu dia salat malam, akan mencegah perbuatan pencuriannya. Sehingga dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk bertobat dari tindakan maksiat itu disebabkan karena sholatnya. Maka dhahir dari hadis menunjukkan itu mencakup semua bentuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun terutama untuk sholat wajib, Nabi SAW jadikan sholat wajib ini sebagai kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wa ramadhanu ila ramadhan wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratu ma bainahunna majtunibatil kabair. Antara salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menjadi kafarah di antara dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Tayyib. Kemudian waqala Ibnu Umar mengatakan, as-salatu huna al-Qur'an. Yang dimaksud dengan as-salah dalam ayat ini, Al-Ankabut ayat 45, adalah Al-Qur'an yang dibaca oleh hamba. Sehingga makna yang tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar, innas salata tanha 'anil fahsya, maksudnya adalah innal Qur'ana tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu Al-Qur'an yang dibacakan ketika salat akan mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Akan mencegah dari perbuatan zina dan maksiat. Ini tafsirnya Ibnu Umar. Maka makna salat di situ bukan salat gerakan, tapi bacaan Quran yang dibaca ketika sholat. Berdasarkan hadis yang sahih, hadisnya riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku bagi salat antara diriku dengan hambaku. Nisfain menjadi 2. Dan yang dimaksud salat di sini yuridu qira'at al-Fatihah. Makna salat di sini adalah bacaan al-Fatihah. Makna salat di sini adalah bacaan al-Fatihah. Artinya bacaan Quran itu bisa disebut salat. Secara syar'i bacaan Al-Quran dalam salat bisa disebut salat. Bisa disebut dengan istilah salat. Dan ini pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Ibnu Umar, as-salah di situ adalah Al-Qur'an. Alladzi yutla fis shalah, yang dibaca ketika salat. Wa qala Hammad bin Abi Sulaiman wa Ibnu Jurayj wal Kalbi. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Jurayj dan Al-Kalbi, ini deretan ulama-ulama tabi'in.
Ibnu Juraij, tabi'in atau tabi'in. Intinya di antara salah satu di antara deretan ulama-ulama salaf. Hammad bin Sulaiman, coba kita cari Ibnu Juraij. Ibn Juraij. Nah. Ibnu Juraij seorang ahli tafsir, hidup di zaman Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dan beliau termasuk di antara di antara tabi'in. Ahli Quran, tabi'in. Sehingga ini adalah deretan para ulama tabi'in. Ibnu Juraij dikenal sebagai Ahlul Quran. Kata Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Juraij dan Al-Kalbi, Al-abdu ma dama fi salatihi la ya'ti fahsya'a wala munkara. Ay inna salata tanha ma dumta fiha. Seorang hamba selagi dia melakukan salat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah sesungguhnya salat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar ma dumta fiha, selama kamu sedang salat. Baik. Sehingga menurut beliau, menurut mereka ini Hammad, Ibnu Juraij dan Al-Kalbi, bahwa makna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar itu berlaku dalam salat. Itu berlaku dalam salat. Nah, orang yang sedang salat, dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang sedang salat, Allahu Akbar, dia salat, dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan itulah makna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah orang untuk perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ada orang sedang melakukan perbuatan maksiat. Ramai mereka melakukan perbuatan maksiat. Lalu terdengar suara azan. Kemudian mereka hentikan kegiatan itu lalu salat. Maka salat yang mereka kerjakan ketika mereka sedang salat itu menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Baik, dipahami insyaallah ya? Nah, sehingga pasti yang namanya salat akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena tidak mungkin orang ketika sedang salat dia bermaksiat. Namun tafsir ini dikritik oleh Ibnu Atiyah. Qala Ibnu Atiyah, kata Ibnu Atiyah, wa hadhihi ujmatun, dan ini tafsir yang aneh ya. Wa aina hadza? Karena tafsir ini kalau kita bandingkan dengan hadis riwayat Anas bin Malik, beliau menceritakan, kana fatan minal ansar, ada seorang pemuda dari kalangan Ansar yang ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yada'u syai'an minal fawahish was-sariqah illa raqibahu. Sementara pemuda Ansar ini rajin melakukan tindakan keji, pencurian. Rajin melakukan perbuatan keji dan pencurian. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya dia dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas salata satanhahu. Salat yang dia kerjakan akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar itu. Berarti tindakan al-fawahish dan tindakan as-sariqah itu dilakukan di mana? Di luar salat. Dilakukan di luar salat. Sehingga salat yang dikerjakan oleh hamba itu akan mencegah pelakunya dari tindakan perbuatan maksiat yang dilakukan di luar salat. Falam yalbas antaba wa saluhat haluhu. Tidak berlangsung lama, orang itu pun bertobat dan keadaannya menjadi baik. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, alam aqul lakum, bukan aku sudah sampaikan kepada kalian, kalau sholatnya akan menghalangi dia untuk berbuat maksiat itu. Tayyib. Ini dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama terkait makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau bisa kita simpulkan, ya. Apa makna salat
mencegah kemungkaran. Apa makna salat mencegah kemungkaran? Pendapat yang pertama, makna salat mencegah kemungkaran itu adalah Al-Quran yang dibaca oleh hamba ketika salat. Ketika salat. Ini akan mencegah seseorang dari tindakan kemungkaran. Karena dia bisa merenungkan dengan maksimal bacaan Al-Quran yang dia baca ketika salat. Dan ini pendapatnya siapa tadi? Ibnu Umar. Yang kedua, bahwa salat di situ adalah gerakan salat. Salat di situ adalah gerakan salat. Nah, untuk tafsir yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah bahwa salat mencegah kemungkaran, yaitu maksudnya adalah gerakan salat mencegah kemungkaran saat dikerjakan. Dalam arti ketika orang sedang mengerjakan salat, dia tidak berbuat kemungkaran. Dan ini pendapat Ibnu Jurayj, Al-Kalbi, dan Hammad bin Sulaiman. 3 ulama tabi'in sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga. Ini pendapat 1, ini pendapat 2, ini pendapat yang ketiga. Apa makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? 1 dan 2 sudah kita baca. Sekarang kita akan baca pendapat yang ketiga. Kata Al-Qurtubi, wa fil ayati ta'wilun thalis. Dalam ayat ini ada tafsir yang ketiga. Wa huwa alladzi irtadahu al-muhaqqiqun, dan tafsir inilah yang disetujui oleh para ulama ahli tahqiq. Dan ini yang disampaikan oleh al-masyayikh as-sufiyah, para guru-guru sufi. Demikian pula yang disebutkan oleh para mufassirun ahli tafsir. Faqila, yang dimaksud aqimis shalah adalah idamatuha wal qiyamu bi hududiha. Aqimis shalah, tegakkan salat, adalah lakukan secara terus-menerus dan kerjakan dengan memenuhi semua batasan yang ada. Tsumma akhbara hukman minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan konsekuensi dari penegakan salat tadi. Bahwasanya salat bahwasanya salat bisa mencegah pelakunya, wa mumtathilaha, dan orang yang mengerjakannya, dari tindakan keji dan mungkar. Wa dzalika lima fiha min tilawatil Qur'an al-mustamil 'alal mau'izah. Karena ketika orang salat, di situ ada tilawatul Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an berisi berbagai macam mau'izah. Berisi banyak nasihat. Berisi aneka peringatan bagi orang yang paham dan mau mentadaburinya. Was-salatu tashghalu kulla badanil musalli. Dan salat membuat sibuk seluruh badan orang yang mengerjakannya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu isinya kesibukan. Karena kita ketika salat, seluruh fisik kita disibukkan dengan semuanya. Badan kita sibuk, fisik kita sibuk, lisan kita sibuk. Kemudian apa lagi? Batin kita juga sibuk. Pandangan kita sibuk. Semuanya sudah ada kesibukan. Tidak ada satu amal di mana ketika dikerjakan, manusia tidak boleh mengerjakan yang lain selain sholat. Ada nggak selain sholat ketika kita mengerjakan, tapi kita masih boleh mengerjakan amal yang lain? Banyak. Anda berpuasa. Di tengah Anda berpuasa, kita melakukan apa? Ya, aktivitas seperti biasa. Yang kerja-kerja, yang jualan-jualan, bisa ngobrol, bisa tidur, bisa mandi, dan seterusnya. Selama tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Kita melakukan tawaf. Saat Anda melakukan tawaf, Anda bisa ngapain? Ngobrol boleh. Minum bisa. Tawaf sambil minum boleh enggak? Boleh. Bahkan kadang ada banyak petugas.
yang menyediakan air zam-zam. Sehingga ketika kita minta dikasih air zam-zam. Sambil tawaf kita minum. Sa'i juga demikian. Apalagi? Bayar zakat. Boleh nggak diiringi dengan kegiatan yang lain? Boleh bayar zakat sambil ngobrol. Wudu. Boleh diiringi dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau sholat, itu nggak bisa diiringi dengan kegiatan yang lain. Semuanya sibuk. Sehingga saat kita sholat, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang lain. Kecuali yang ditoleransi. Nah, yang ditoleransi itu tidak boleh terlalu banyak. HP dering, lalu kita matikan. Biar gak ganggu. Ada gatel, kita garuk. Biar kalau dibiarkan saja, kita gak terganggu. Apalagi misalnya, ada binatang yang berbahaya, lalu kita bunuh. Atau kita usir. Dan beberapa kegiatan yang sifatnya hanya sebentar dan itu dibutuhkan. Baik. Sehingga sholat membuat sibuk seluruh badan orang yang mengerjakannya. Fa'idha dakhalal musalli. Apabila orang yang sholat itu telah berada di tempat sholatnya, di mihrabnya, wa khasha'a dan dia khusyuk, wa akhbata li rabbih dan dia tunduk, akhbat maknanya adalah tawadhu, tunduk kepada Rabbnya. Wa adzkara atau wadzakara annahu waqifun baina yaday dan dia teringat bahwasanya dia berada di hadapan Rabbnya. Dia sedang menghadap Allah Ta'ala. Wa annahu muttali'un alaihi wa yarahu dan Allah menyaksikannya, melihatnya. Saluhat lidzalika nafsuhu wa tadhallalat. Maka jiwanya akan menjadi baik dan tunduk di hadapan Allah. Wa khamaraha irtiqaballahi ta'ala. Dan jiwanya akan selalu ditutupi dengan irtiqabullah ta'ala. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhaharat ala jawarihi haibatuha. Dan itu diiringi dengan fisiknya, badannya yang merasa tunduk di hadapan Allah karena merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengagungkan Allah Ta'ala. Orang kalau merasa malu, merasa bingung, kemudian merasa apalagi tunduk di hadapan orang lain, itu kan nampak di gerakan wajahnya. Dia kayaknya ketakutan tuh, dia ketakutan. Dia lagi bingung tuh, dia lagi bingung. Dia lagi sedih, ketakutan di anggota badannya. Padahal itu adalah pengaruh dari batin. Itu pengaruh dari hati. Walam yakad yafturu min dhalika hatta tudhillahu salatun ukhra yarji'u ila afdali halatin. Dan kemudian itu memberikan pengaruh pada kehidupan setelah dia menyelesaikan salat. Walam yakad yafturu min dhalika sehingga dia tidak keluar dari kondisi ini sampai kemudian salat yang kedua waktunya datang. Lalu dia kembali kepada kondisi yang lebih afdal dibandingkan sebelumnya. Jadi pengaruh tunduknya dia kepada Allah Ta'ala saat sholat duhur. Dia selesai sholat duhur, itu masih ada pengaruhnya. Sampai datang waktu asar. Selesai sholat asar, pengaruh itu masih ada. Sampai datang waktu maghrib. Dan begitu seterusnya. Fahadha ma'na hadhil akhbar. Inilah makna dari ayat yang tadi kita baca. Lianna salatal mu'min hakadha yanbaghi an takuna. Karena idealnya seperti inilah salat seorang mukmin. Yaitu salat yang diiringi dengan penuh perenungan karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang riwayat ini disampaikan oleh sebagian ulama ketika menceritakan tentang bagaimana kondisi salaf pada saat mereka salat. Ada sebagian ulama yang ketika mau sholat, dia itu gemeteran. Dia itu gemeteran seperti orang yang takut. Lalu ketika ditanya, wahai fulan, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kamu sedang ngapain? Kemudian dia mengatakan, aku akan menghadap Robku, menghadap sang raja. Jika aku menghadap presiden atau menghadap seorang raja, mungkin aku akan ketakutan.
Apalagi ketika aku menghadap Malikul Malik, Malikul Amlak, Raja di Raja, Raja semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Sehingga orang itu akan lebih lebih segan, dia akan lebih merasa malu, lebih apalagi ketakutan karena dia menghadap Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Tayyib. Qultu, lalu dikomentari oleh Al-Qurtubi, la siyama wa in ash'ara nafsahu an hadha rubbama yakunu akhir amalihi. Terlebih ketika dia merasa bahwasanya sholat yang sedang dia kerjakan ini adalah amal terakhir dia. Dan setelah sholat dia akan mati. Wa hadha ablagu fil maqsud wa atammu fil murad. Maka dalam kondisi ini, maka sholat yang dia kerjakan akan berada di puncak tujuan. Fa innal mauta laisa lahu sinnun mahdud. Karena yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Wala zamanun makhsus, tidak mengenal waktu. Nggak ada teori yang tua mati duluan. Nggak ada teori seperti itu. Ya. Sehingga tidak ada istilahnya kuburan khusus usia 60 ke atas. Nggak ada. Sehingga semua orang punya peluang yang sama untuk menghadapi kematian. Wala maradun ma'lum. Demikian pula tidak ada penyakit tertentu yang mengantarkan kematian. Wa hadza mimma la khilafa fihi, dan ini yang disepakati oleh para ulama. Sehingga ketika dia sholat, dia membayangkan, bisa jadi ini adalah sholat terakhirku. Bisa jadi ini adalah sholat terakhirku. Karena itulah Nabi SAW sebelum beliau mengerjakan sholat, beliau pernah menyampaikan, wallahu alam, tapi ini riwayat yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Sebelum beliau mengerjakan sholat, beliau menyampaikan peringatan kepada para sahabat. Sallu sholata muwaddi. Sallu sholata muwaddi. Kerjakanlah sholat. Sallu sholata muwaddi. Kerjakanlah sholat sebagaimana sholatnya orang yang mau berpisah. Maksudnya mau mati. Jadi kalau setelah selesai sholat Anda akan dieksekusi, atau orang itu akan dieksekusi, lalu dia minta izin, berikan saya izin untuk sholat 2 rakaat. Maka saat dia sholat 2 rakaat, sholatnya akan sangat khusyuk. Karena dia punya harapan besar, tujuan besar, semoga ini diterima oleh Allah, sehingga bisa menjadi bekal dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis ini diajarkan, dan ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, sallu sholata muwaddi, kerjakanlah salat sebagaimana salatnya orang yang mau berpisah. Wa ruwiya an ba'dis salaf, diriwayatkan dari sebagian ulama di masa silam, annahu kana idza qama ila sholati irta'ada wasfarra. Ketika dia hendak mengerjakan salat, orang ini itu irta'ada, gemeteran, wasfarra launuhu, dan wajahnya jadi pucat. Dia gemeteran dan wajahnya jadi pucat. Faqul lima fi dzalika, lalu dia ditanya, "Loh, kamu kenapa? Tadi baik-baik saja kok tiba-tiba seperti orang kedinginan, wajahnya pucat kayak orang sakit. Kayak orang ketakutan." Faqala, lalu beliau mengatakan, "Inni waqifun baina yadayillah." Aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang raja dari semua kerajaan dan semua raja, penguasa dari semua penguasa. Wa huqqali hadza ma'a mulukid dunya, dan saya layak untuk melakukan ini jika ini aku lakukan di hadapan raja dunia. Ya. Bagi orang yang dia merasa nervous ya ketika menghadap atasan, lalu dia berhadapan dengan seorang raja, mungkin dia akan gemetar. Orang awam yang misalnya dia nggak pernah
kenal dengan atasan, tiba-tiba dipanggil oleh Raja Salman, lalu diajak duduk di hadapannya, atau oleh presiden, atau oleh siapa orang yang dianggap sangat tinggi di negaranya, maka mungkin dia nggak bisa tenang. Dia gemeteran, panas dingin tangan kakinya, wajahnya pucat. Wa kaifa ma'a malikil muluk. Maka bagaimana ketika dia menghadap raja di raja, Allah Subhanahu wa ta'ala, rajanya semua raja. Fahadhihi, inilah salat yang tanha wala budda anil fahsya'i wal munkar. Seperti inilah salat yang pasti bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Salat seperti inilah yang bisa mengubah akhlak seorang hamba. Meskipun bisa jadi mengubahnya tidak seketika, tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, tahap demi tahap, akhlak seorang hamba akan bisa berubah menjadi baik. Intinya adalah salat yang dipenuhi dengan ruh, yaitu ruh semangat untuk mengingat Allah Ta'ala. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika seorang hamba berusaha untuk khusyuk dalam salatnya, mentadaburi apa yang dia baca, dan melakukan gerakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Qurtubi menyampaikan, wa man kanat salatuhu dairatan haulal ijza. Tapi kalau salat seseorang itu hanya yang penting menggugurkan kewajiban. Ya, duhur salat, asar salat. Ini kewajiban dan dia hanya sebatas berniat, ini kan wajib, jadi saya kerjakan, menggugurkan kewajiban. La khusyu'a fiha wala tadzakkura wala fadaila. Tidak ada semangat khusyuk, ya. Kemudian mengingat Allah juga sedikit, kemudian nilai keutamaannya banyak yang hilang, karena ruhnya banyak yang hilang. Coba kita perhatikan tawadhu'nya Qurtubi, penulis kitab tafsir Al-Qurtubi. Kasolatina, seperti sholat kita saat ini. Ini yang ngomong Qurtubi. Qurtubi sendiri merasa, subhanallah, sholat yang kita kerjakan itu sebagian besar hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sehingga semangat khusyuknya, semangat tadzakurnya itu kurang. Ini perkataan Qurtubi. Coba bayangkan bagaimana lagi dengan kita. Ulama sekelas Qurtubi aja bilang seperti itu. Walaitaha tajzi. Dan walaitaha tajzi. Bagaimana mungkin salat ini akan mendapatkan balasan pahala? Ya. Betul bisa menggugurkan kewajiban, tapi untuk bisa meningkatkan posisi seorang hamba semakin dekat dengan Allah, mungkin akan kurang nilainya. Fatilka tatruku sahibaha fi manzilatihi haitsu kana. Maka salat seperti ini, kata beliau, tatruku sahibaha, akan membiarkan pelakunya fi manzilatihi haitsu kana, pada posisi sebelumnya. Salat seperti ini ya tidak akan memberikan perubahan sama sekali. Membiarkan pelakunya pada posisi sebelumnya. Artinya tidak memberikan perubahan sama sekali. Fatilka, maka salat seperti ini tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi pelakunya. Fa in kana ala tariqati ma'asin. Sehingga kalau pelaku salat itu adalah orang yang ahli maksiat, tukang maksiat. Tubaiduhu minallahi ta'ala tarakathu salatu yatamada ala bu'di. Kalau orang yang salat itu sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat yang menjauhkan dia dari Allah, maka salat yang dia kerjakan juga akan membiarkan dia tetap berada di posisi itu sehingga tidak menimbulkan perubahan sama sekali. Sehingga salat itu tetap membuat dia jauh dari Allah, dalam arti sama sekali tidak memberikan perubahan bagi akhlaknya, perubahan bagi kepribadiannya, perubahan bagi kebiasaan dan maksiatnya. Dan itulah makna perkataan Ibnu Mas'ud yang dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kalau dari Ibnu Mas'ud sahih, juga dari riwayat Ibnu Abbas sahih, ya. Apabila ada orang yang salat, man la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar la tazdad minallahi illa bu'da.
siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah kedudukan dia di hadapan Allah selain semakin jauh. Dalam arti, ketika orang itu sholatnya tidak berkualitas, maka sholatnya tidak akan memberikan perubahan besar bagi hidupnya, sehingga kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat yang membuat dia jauh dari Allah, sholat yang dia kerjakan tidak kemudian membuat dia berubah dari hal ini, sehingga dia tetap jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksiat yang dia kerjakan. Dan itu yang dimaksud bahwasanya sholat yang dikerjakan hamba ketika tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, artinya dia tetap aktif berbuat maksiat karena sholatnya juga tidak berkualitas, maka tindakan perbuatan maksiat itu tidaklah menambah dirinya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali inilah alasan kenapa sholat kita tidak bisa mengubah diri kita, karena sholat yang kita kerjakan sebagaimana kata Al-Qurtubi, sholat kita hanya fi dairatin haulal ijza. Sholat yang kita kerjakan hanya bersifat ingin menggugurkan kewajiban. Sehingga yang kita lakukan, yang penting pokoknya kewajiban kita gugur, selesai. Masalah kualitas tidak diperhitungkan. Kalau seperti ini, meskipun kita sedang mengerjakan sholat selama waktu yang cukup lama, tidak akan memberikan perubahan yang besar bagi kehidupan kita. Namun kalau sholat itu sholat yang berkualitas, diiringi dengan tadabbur, diiringi dengan perenungan terhadap apa yang kita baca dan seterusnya, insya Allah sholat seperti inilah yang akan bisa mengubah akhlak dan kepribadian yang kita lakukan. Walhamdulillah. Dan karena latar belakang ini, saya menulis sebuah buku yang berjudul Tafsir Salat. Dan buku itu sudah selesai dibedah di ANB Channel di kajian pagi selama sekian pertemuan. Walhamdulillah, di situ kita membahas tafsir salat zahiran wa batinan, baik dari sisi lahiriah maupun dari sisi batin, baik yang dibaca maupun yang dilakukan dalam gerakan. Ya. Dengan harapan semoga bisa menyempurnakan salat saya sendiri dan juga kaum muslimin yang ingin menyempurnakan salatnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita masuki sesi kedua. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ustadz, saya mau tanya juga sekalian Ustadz, supaya bisa khusyuk dalam sholat itu gimana Ustadz ya? Baik. Bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Pertama, kita perlu mengenal khusyuk itu apa sih? Karena kalau kita tidak ngerti apa itu khusyuk, gimana kita bisa khusyuk? Definisi saja kita nggak tahu. Maksud dari amal itu kita nggak tahu. Sebagaimana kita tidak akan bisa sholat kalau kita nggak ngerti sholat. Kita tidak akan bisa haji kalau kita nggak ngerti fikih haji dan seterusnya. Baik, apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa bimakna al-khudu'. Artinya adalah menunduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang kondisi di akhirat. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang jumlahnya sangat banyak, tidak ada satupun yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah, jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir. Anda bisa bayangkan kalau di satu tempat itu ramai atau banyak orang kumpul, kira-kira suaranya berisik atau tidak? Berisik. Kenapa? Banyak orang. Lebih sulit untuk dikendalikan. Semakin banyak, semakin sulit. Terus bagaimana ketika di padang mahsyar?
yang jumlah makhluk sangat banyak dikumpulkan jadi satu? Apa nggak sangat berisik? Jawabannya Allah Ta'ala sebutkan di sini. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Suara itu tunduk di hadapan Ar-Rahman. Wa khasha'at. Allah katakan wa khasha'at. Suara itu khusyuk, maksudnya adalah tunduk di hadapan Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga tidak ada yang terdengar kecuali hanya suara bisik-bisik saja. Maka secara bahasa khusyuk bermakna al-khudu'. Kemudian secara istilah khusyuk tidak jauh dari makna bahasanya, namun diiringi dengan praktek yang dilakukan oleh anggota badan dan hati. Dan itulah persamaan yang bisa kita cari dalam bahasa kita. Khusyuk artinya adalah fokus. Makanya kalau ada orang yang sedang mengerjakan latihan soal matematika misalnya, bukan latihan ya, ujian, kenaikan kelas atau kelulusan, ujian matematika, butuh serius, butuh ngitung, dan dia bisa mengerjakannya. Cuman harus serius. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia akan lakukan itu dengan tenang. Orang menilai dia khusyuk ujiannya. Dia khusyuk ujiannya karena dia fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Maka khusyuk itu padanan istilahnya dalam bahasa kita adalah fokus. Sehingga khusyuk dalam sholat maknanya fokus dengan sholat. Terus apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia fokus dalam sholatnya? Tayyib. Kita bertahun-tahun sholat dan banyak di antara sholat yang kita kerjakan itu tidak fokus. Apa buktinya Pak kalau kita nggak fokus? Saya kasih contoh. Ya. Nabi SAW, beliau pernah memakai kain lurik. Kainnya ada luriknya. Ketika beliau sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW melepas baju itu selesai sholat dan menyerahkannya kepada keluarganya. Ya. Tolong kembalikan kain ini kepada Abu Jaham, minta ganti kain yang polos saja. Kata beliau, li'annaha alhatni fi salati. Karena tadi luriknya itu sempat ganggu sholatku. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau terganggu dengan lurik yang ada pada kain dari baju beliau. Baik. Kenapa kok terganggu dengan lurik? Orang kalau sedang fokus maksimal, khusyuk maksimal, ada sesuatu yang ganggu, itu terganggu. Anda ketika sedang mengerjakan ujian matematika atau kalkulus, dan Anda bisa memproses ujian itu. Kira-kira ketika itu dilakukan di tempat yang bising, bisa nggak Anda mengerjakannya? Wah, ganggu ini, suaranya bising, tolong matikan itu musik. Tolong jangan bersuara, saya sedang ujian. Makanya ketika ada orang ujian ditulisi, harap tenang ada ujian. Baik, kenapa? Yang sedang ujian itu butuh fokus yang lebih, maka jangan diganggu dengan suara, jangan diganggu dengan gambar, dan seterusnya. Sudah? Lain halnya kalau Anda baca berita. Anda baca berita dengan menggunakan HP, ya, di WA, Anda buka WA, lalu Anda baca berita di WA. Ketika Anda baca berita di WA, di tengah kafe yang penuh dengan kebisingan, Anda terganggu nggak? Tidak, saya biasa saja bisa baca berita. Ya, kalau kemudian sudah datang makanan, HP ditinggal, makan. Tapi dia tidak merasa terganggu dengan bisingnya suasana di sekitarnya. Kenapa? Karena orang baca berita nggak perlu fokus. Sudah? Sehingga ketika dia nggak butuh fokus, maka ada suara bising, ada banyak gangguan, dia nggak merasa terganggu. Karena dia tidak perlu fokus. Orang yang butuh fokus, dia terganggu dengan suara bising. Tapi orang yang nggak butuh fokus, dia nggak terganggu. Paham ya? Nah, sholat kita kebanyakan kualitasnya seperti orang baca berita, tidak begitu fokus. Ketika kita tidak begitu fokus dengan sholat yang kita kerjakan, jadi ada gangguan, kita santai saja. Pak Ustadz, saya pakai sajadah ketika sholat, di depan sajadah saya itu penuh dengan gambar, dan saya tidak merasa terganggu. Nabi SAW sholat pakai lurik,
dan beliau merasa terganggu dengan lurik yang ada di baju beliau. Berarti apakah sholat Anda lebih khusyuk dibandingkan sholatnya Nabi SAW? Anda sholat pakai batik, sajadah yang penuh dengan gambar, dan Anda tidak merasa terganggu. Nabi SAW hanya melihat sekejap lurik yang ada di baju itu, dan beliau merasa terganggu. Apakah berarti bahasanya Anda lebih khusyuk dibandingkan Nabi SAW? Jawabannya justru sebaliknya. Karena Nabi SAW itu fokus dengan sholat yang beliau kerjakan, ya, sehingga ketika ada potensi gangguan, beliau langsung terganggu. Beda dengan kita. Kita ketika sholat karena nggak fokus, maka ketika ada gangguan, kita santai saja. Jadi kualitas itu seperti layaknya kita membaca berita. Nggak begitu fokus. Dan itulah yang sering kita lakukan. Pada saat kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana. Kita nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Makanya ketika nggak fokus, ada gangguan, kita tidak merasa terganggu. Wallahu a'lam. Nyambung fokus tadi Ustaz, bagaimana supaya kita bisa fokus terhadap bacaan sedangkan kita belum sepenuhnya paham arti bacaan tersebut? Baik. Nah, ini saya mau membacakan pertanyaan dari Abu Ihsan di kolom chat ya. Terkait Assalamualaikum Waalaikumsalam, terkait khusyuk atau fokus dalam sholat. Kita perlu fokus terhadap dua hal, memikirkan gerakan dan bacaan. Beliau kayaknya sudah punya pengantar ya. Pernah ikut kajian ini. Jadi, terus kita fokus apa dalam sholat? Biar sekaligus saya bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Lalu kita fokus apa dalam sholat? Jawabannya adalah fokus isi sholat. Ketika kamu sholat, kamu ngapain? Ya, saya melakukan gerakan tertentu dan saya membaca bacaan tertentu. Baik, itu isi sholat. Maka kamu fokus di isi sholat itu. Fokus gerakan, gimana fokus gerakan? Kita fokus dengan memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar. Gimana sih cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram yang benar? Gini, ya. Atau begini, atau bagaimana? Terus gimana saat kita mengangkat tangan? Setinggi apa ini? Dada, tinggi pundak, atau setinggi telinga, atau bagaimana? Sebagian besar gerakan sholat yang kita kerjakan itu otomatis. Sebagian besar. Maksudnya apa? Sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Karena kita nggak punya kesadaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, kamu kok takbir gerakan tanganmu kayak gitu? Iya yang benar gimana ya? Karena dia otomatis. Seperti kebiasaannya. Allahu Akbar. Makanya kalau nggak mikir dulu, biasanya dia akan melakukan gerakan otomatis. Nah, untuk bisa agar gerakan itu tidak otomatis, berarti dia perlu tahu dalil. Gimana sih cara melakukan gerakan tangan yang benar saat takbir? Oh gini, Nabi SAW ketika mengangkat tangan, beliau hadapkan telapak tangan ini ke arah kiblat. Bukan saling berhadapan-hadapan kayak gini. Karena kita otomatis tadi jadi gini langsung. Maka hadapkan tangan kamu ke arah kiblat. Beliau tidak menggenggam dan tidak dibuka lebar. Tapi biasa, rapat begini. Dan tidak ditekuk jarinya, tapi dibuka. Sudah? Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Begitu kita tahu dalil-dalil itu, dan di buku saya Tafsir Salat saya nyebutkan rincian itu, agar kita bisa melakukan gerakan yang benar. Sudah? Fokus dengan gerakan yang benar ini. Antum bisa lihat ya, Anda bisa lihat, seorang tentara atau polisi saat dia latihan baris berbaris, PBB, ya. Dia hormat itu fokus. Gimana cara gerakan hormat yang benar? Salah hormat senjata misalnya, hormat senjata, dia melakukan gerakan. Kenapa kok bisa seragam, sama, dan tidak terjadi benturan? Karena mereka melakukan gerakan itu pakai latihan. Dia fokus gerakan. Salah, misalnya kok jarinya salah, yang seharusnya ada di sini, dia jarinya di mana begitu ya? Itu sama komandannya ditutup, dipentung. Salah kamu melakukan gerakan kayak gini. Sudah? Seorang penari,
Pada saat dia melakukan tarian, misalnya gerakan seperti ini tangannya kurang nekuk. Gurunya itu ngajari. Yang ini silat juga seperti itu. Orang ketika mau mukul diajari. Tangan mukul yang benar bukan jempolnya di dalam, tapi gini dia diajari. Jadi mikir-mikir gerakan itulah fokus terhadap gerakan. Nah, kalau dalam gerakan tentara ketika berbaris, gerakan orang ketika menari, gerakan orang ketika bela diri, diajari sama gurunya, diajari sama komandannya. Terus kalau dalam sholat, diajari Nabi SAW. Kamu ikuti. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu ikuti bagaimana Nabi SAW sholat. Dan itu kuncinya adalah membaca dalil. Kalau orang tidak tahu dalil, sholatnya tidak berdalil, nggak bakalan mungkin dia bisa fokus gerakan. Lebih banyak otomatis. Sudah? Yang kedua, fokus bacaan. Fokus bacaan itu ada dua. Bagaimana bacaan yang benar ketika melakukan gerakan sholat. Yang kedua, merenungkan isi bacaannya. Nah, untuk yang kedua ini sulit bagi mereka yang nggak paham bahasa Arab. Kalau bagaimana cara baca yang benar, cukup dia baca hadis, lalu dia hafalkan, kemudian saat melakukan gerakan ruku, dia ingat. Tadi dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW membaca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baik, pilihannya sudah benar. Selanjutnya saat dia mengucapkan kalimat itu, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dia ingat maknanya secara global, tafsir dari kalimat itu. Dan di buku tafsir salat, saya sebutkan makna setiap bacaan-bacaan yang kita ucapkan saat salat. Sehingga bagaimana gerakan yang benar, kemudian bacaan yang sesuai dalil yang ada dalam hadis Nabi SAW di masing-masing rukun, kemudian tafsir dari bacaan itu. Nah, kalau orang tidak paham, ya jadi perlu belajar. Dia harus baca. Ya, tafsir Subhana Rabbiyal A'la. A'la itu artinya apa? Dia perlu baca. Agar terngiang dalam sholat yang dia kerjakan, lalu muncul bayangan, saya sedang sujud, bacaannya ini, dan yang saya baca maknanya seperti ini. Maka dia akan terus fokus dalam sholatnya. Masya Allah, kalau bisa seperti itu, berat jamaah. Kenapa? Karena pikiran kita terkadang senang melayang kemana-mana. Makanya khusyuk fisik itu lebih mudah dibandingkan khusyuk batin. Khusyuk fisik, Allahu Akbar, anteng, diem, bisa. Tapi batinnya belum tentu ada di masjid, lari ke dapur. Kadang batinnya lari di kantor, lari di mana. Batinnya bisa menembus tembok, menembus dimensi. Baik, karena itu batinnya diajak untuk diam, dengan dikasih pekerjaan, suruh mikir itu batin. Apa yang dipikirin, mikir apa yang kita baca ketika kita sholat. Wallahu a'lam. Ustaz, waktunya udah habis ini, Ustaz. Di balik papannya sudah mau maghrib. Baik. Kita akhiri aja, Ustaz. Baik, demikian. Kepada Ustaz, ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.